Hari ini kami LBH Tani Nusantara melaporkan Bapak Peri Amsari. Kami bersama tim kuasa hukum kami akan melaporkan Saudara Saiful Mujani maupun Saudara Islah Bahrawi ya. Kalau kita difitnah, kalau kita dihujat, anggaplah itu sebagai sebagai peringatan supaya kita waspada. Selamat malam. Ancaman krisis akibat perang Amerika-Israel versus Iran masih menghantui Indonesia. Imbas perang di Timur Tengah, proses pembangunan dan perbaikan yang sedang diupayakan pemerintahan Prabowo Subianto terganggu. Butuh pemikiran dan solusi dari banyak pihak. Karena itu, partisipasi publik dan kebebasan berpendapat diperlukan. Menjawab krisis dengan kritis dan logis. Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Sudah hadir di studio Kompas TV untuk membahas tema kita malam ini. Ada Abdul Manan, anggota Dewan Pers. Apa kabar, Bu Manan? Baik. Ada Ubedillah Badrun, dosen Universitas Negeri Jakarta. Apa kabar? Baik, Mas Ubed. Ada juga Budiman Sujatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia. Saya harus hati-hati menyebutnya. Apa kabar? Singkat aja, PP Taskin. PP Taskin. Ya, lebih singkat. Ada juga Kurnia Ramadana, tenaga ahli utama Bakom Republik Indonesia. Selamat malam semuanya, semoga sehat selalu. Saya akan, sebelum kita membahas soal krisis dan bagaimana partisipasi publik, kebebasan berpendapat, saya akan bertanya dulu ke Mas Ubed. Mas Ubed sedang dilaporkan dan waktu itu menyampaikan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran sebagai Presiden dan dan Wakil Presiden itu menjadi beban. Dan kemudian harus diturunkan. Ini saya ingin mencoba apa sebetulnya, mau kemana arahnya dan bagaimana persisnya supaya siapa tahu ini jadi bahan pemantik diskusi kita malam ini. Iya, saya kira kita semua berpikir sama ya, bahwa kita menginginkan Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, dan kita tahu bahwa syarat untuk menjadi negara maju itu diantaranya pendapatan per kapitanya di atas 12.000 US dollar. Tetapi Indonesia sangat sulit untuk mencapai tujuan itu. Kenapa? Karena pertama ya, sekarang pendapatan per kapita masih 5 ribuan. 5.000. Untuk mencapai 12.000 sangat berat. Nah, mengapa sangat berat? Itu memerlukan satu rezim yang demokratis, satu rezim yang efektif, dan satu rezim yang mempraktekkan good governance. Nah, termasuk yang demokratis dan lain-lain. Nah, saya melihat rezim ini sejak awal memang memiliki cacat bawaan. Itu yang saya sebut beban pertama. Cacat bawaan apa? Cacat bawaan ada proses elektoral yang diawali dengan pelanggaran etika berat yang mengeluarkan, akhirnya keluar keputusan MK nomor 90 itu. Di saat yang sama juga kemudian presidennya punya beban masa lalu yang cukup berat, yang tentu dua persoalan itu menjadi beban karena persepsi internasional pada republik ini menjadi minor begitu. Bagaimana sebuah negara? Bukankah kalau persepsi internasional justru Presiden Prabowo ini cukup baik di mata internasional? Enggak. Saya melihat tidak. Itu dari mana Anda melihat? Dari data bagaimana Prabowo mencari investasi begitu sulitnya, sampai dia harus ke berbagai negara, bahkan ke Amerika kemarin juga nampak seperti bukan sebagai presiden yang equal dengan Trump misalnya, termasuk kemana-mana. Ada janji 600 triliun sempat muncul waktu ketika di Amerika kan, kemudian sampai hari ini kita tidak bisa melihat 600 triliun itu. Lalu kemudian ke berbagai negara. Itu yang tadi Anda sampaikan. Tapi ketika dilaporkan, Anda siap menjelaskan itu semua? Karena kan ini kenapa melaporkan pasti dasarnya adalah ini apa ya dasarnya? Iya, pertama itu ya, yang saya maksud beban itu, beban untuk mencapai tujuan itu menjadi berat. Karena tadi ada cacat bawaan. Yang kedua, praktek kekuasaan atau keputusan-keputusan politik dalam 1,5 tahun ini justru mempersulit posisi Indonesia. Misalnya masuk ke BOP misalnya ya. Kemudian menandatangani agreement on reciprocal trade yang
berbagai analis menyebutnya itu banyak merugikan negara. Dan sebagian besar Kemudian menganggapnya itu masih debatable gitu. Remilitarisme. Jangan lupa bahwa isu remilitarisme ini adalah isu yang menjadi perhatian dunia internasional. Dan kita banyak menemukan riset yang menunjukkan bahwa investasi global yang sehat itu tidak akan mau investasi di sebuah negara ketika negara itu tidak menjalankan good governance. Korupsi yang merajalela, kemudian demokrasi yang memburuk, dan praktek-praktek pemerintahan yang kemudian merugikan banyak orang. Gitu. Ya, gini, soal pelaporan kalau melihat dari sisi rejim berarti kan seluruh termasuk menteri-menterinya, bahkan Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan tidak seharusnya yang namanya Ferry Amsari dan Ubedillah Badrun itu dilaporkan karena menyampaikan pendapat adalah bagian dari hak asasi manusia. Sebenarnya itu kan nggak bisa juga dipukul rata bahwa karena ada menterinya Pak Prabowo yang mengatakan seperti itu. Iya, tapi kan kita juga melihat, saya kira itu benar ya, Menteri HAM benar perspektifnya bahwa tidak tepat kalau kemudian memperkarakan pendapat di meja kepolisian begitu ya. Tetapi kita juga melihat bahwa penyiraman air keras terhadap Andri Yunus itu persoalan serius. Dan sudah direspon oleh pengadilan militer. Iya, dan itu kan responnya kemudian menjadi perdebatan karena teman-teman civil society tidak menginginkan itu, agar kemudian pengadilan yang independen harus dibawa ke pengadilan Koneksitas. Meskipun atau koneksitas begitu. Meskipun pelakunya tidak ada yang sipil. Iya, pelakunya tidak ada yang sipil, tetapi perkaranya mengena pada masyarakat sipil. Oke, saya ke Bung Budiman. Bung, Ya, kalau tadi dari penjelasan Mas Ubed kan ada sesuatu yang sangat mengerikan dan Anda sebagai Yang mana nih? Semuanya mengerikan soalnya. yang tadi kan semuanya doomsday skenario di semuanya. internasional tidak mendapatkan respon yang baik, terus kemudian ada cacat bawaan dan sebagainya. Penyiraman air keras. Tetapi Bung Budiman sebagai mantan aktivis yang siap tahu persis lah menghadapi Orde Baru bertahun-tahun gitu kan, sekarang ada di dalam pemerintahan. Anda melihat bahwa apa benar sih mengerikan ini gitu pemerintahan Prabowo Subianto Gibran, atau memang Anda melihat jangan-jangan ada celah yang belum dilihat oleh Mas Ubed dan kawan-kawan? Jadi ada beberapa yang asusnya harus kita bongkar dulu. Kita sudah lama seharusnya, tapi terutama akhir-akhir ini kita harus berhati-hati menggunakan kata international community. Oke. Kata-kata itu sudah sekian lama di hijack, dibajak oleh kekuatan-kekuatan finansial global. Ya. Oke. Bahkan setelah perang dingin, apa yang disebut international community itu sama dengan sekedar rezim neoliberalisme global, ya, di mana instrumen-instrumennya seringkali bukan cuma negara tapi lembaga-lembaga pemerintah segala macam. Dan kita tahu bahwa akhir-akhir ini dalam beberapa tahun terakhir dia tidak sepenuhnya mencerminkan suara internasional. Kalaupun ada negara, ya juga paling negara-negara OECD yang jadi patokan, ya kan? Sekarang kita muncul, ada namanya BRICS, muncul sekarang Global South, Pakta Keamanan muncul namanya Shanghai Cooperation Organization, ya. Jadi udah berubah lah yang namanya internasional. Jadi harus hati-hati juga kita lihatnya. Bahkan di Barat sekalipun kita harus bedakan nih antara Amerika dengan Eropa. Eropa juga harus bedakan antara Inggris dengan EU nih. Ya, karena kemarin Pak Presiden Prabowo juga berkunjung ke Inggris, mendapatkan komitmen untuk investasi, terutama salah satunya membangun kampung-kampung nelayan merah putih untuk menyejahterakan nelayan kita di pesisir. Apa yang ini Anda sampaikan dengan? Ini saya katakan bahwa satu pengataan bahwa international community bukan satu satuan utuh, banyak macamnya, banyak penilaiannya. Ya. Kedua, kata-kata rejim Prabowo, tidak ada rejim Prabowo. Yang ada bagaimana tidak ada rejim Jokowi, tidak ada rejim SBY. Ada pemerintahannya, ada administrasinya, yes. Tapi rejimnya rejim demokrasi. Kita ini sudah terlalu lama salah menggunakan istilah. Kalau rejim Soeharto masih berlaku? Yes, karena ada sifat-sifat, ada regimentasi, ada pengukuhan nilai-nilai, aturan-aturan yang dipaksakan sekian lama di luar regularitas demokrasi. Sementara baik mulai dari Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo, mereka terlalu singkat untuk bisa membentuk sebuah rejim. Terlalu singkat. Jadi
Pak Prabowo bukan rejim. Oke, Anda artinya yang melihat tidak tepat bahwa ada rejim. Tapi kalau dengan pelaporan, apa tuh? Kalau dengan pelaporan, Oh, kalau soal pelaporan saya pikir saya mirip-mirip rejim atau memang nah, ini juga tidak bisa? bedakan. Gimana? Bedakan juga. Nah. Tindakan represif bisa dilakukan oleh sebuah kekuasaan demokratis. Bisa Apa nggak sebuah kekuatan demokratis? Ya. Trump atau Thatcher lah, ya, siapalah ya. Pemerintahan demokratis bisa nggak melakukan repressive measurements, tindakan represif misalnya? Bisa. Tapi apakah itu cukup kuat mengatakan bahwa rejim Thatcher otoriter? Kan nggak bisa. Ini kita gini ya, penting ya bagi kita karena udah lama sekali percakapan dunia politik kita itu berdasarkan asumsi yang salah, kategori-kategori yang salah. Akhirnya salah juga kita dalam melakukan diagnosa dan terapinya. Ada juga teman-teman saya juga, Pak Islah Bahrawi, Pak Sukidi, bicara totaliter. Di Indonesia itu nggak pernah ada rejim totaliter, masyarakatnya terlalu santai, terlalu pragmatis dan terlalu beragam untuk bisa melahirkan rejim totaliter. Nggak ada. Orde Baru itu otoriter. Jadi semuanya beda diagnosanya, beda terapinya. Karena itu satu. Tetapi kalau bicara soal pelaporan, posisi saya jelas. Saya seperti kata Voltaire, filosof Prancis. Saya tidak setuju apa yang kamu katakan, tapi saya akan bela hakmu untuk mengatakan itu. Apa yang disampaikan oleh Pak Ubed tentang Pak Prabowo, Pak Gibran, beban bangsa, membawa cacat bawaan, bagi saya adalah sebuah undangan untuk diskusi yang menarik. Itu diskusi menarik. Diskusi yang sehat. Oke. Seberapa itu menjadi beban? Jadi Apakah memang permasalahan jadi beban, atau jangan-jangan memang cara pandang kita berbeda dalam melihat program-program tertentu dianggap sebagai sebuah beban? Apakah program? Jadi Anda melihat ini adalah bagian Ya, itu. kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat. Tidak selayaknya dilaporkan. Tidak selain dilaporkan, layak untuk diperdebatkan, dan kalau diperdebatkan dan sehat, ini akan menjadi pembelajaran politik bagi warga negara kita. Oke, untuk Bu. pematangan demokrasi, saya kira Oke, itu. sementara saya ke Bung Manan. Kalau melihat situasi begini kan karena ada Dewan Pers, tentu saya akan menyasarnya adalah bagaimana dengan nasib kemerdekaan pers. Kenapa? Karena dari mulai kebebasan berpendapat dan kemudian partisipasi publik itu kan dua syarat yang penting. Jadi pembangunan ini tidak hanya bicara soal pembangunan fisik, tapi juga bagaimana kita pelibatan itu. Anda melihat nggak bahwa gejala-gejala ini itu nanti akan berdampak, karena bagaimanapun kemerdekaan pers itu adalah syarat mutlak ketika kita menempatkan pers sebagai pilar keempat demokrasi, sebagai saluran bagaimana masyarakat berpartisipasi, masyarakat melakukan kontrol, dan itu ada manfaatnya baik bagi pemerintah sebagai kontrol. Ya, kalau saya sih melihat ini ya Pak, pelaporan terhadap Mas Ubed, Mas Saiful dan kawan-kawan itu sebagai gejala yang merisaukan. Gejala yang merisaukan. Karena kenapa? Ya kita tahu karena bahwa apa iya kebebasan berekspresi yang dilindungi undang-undang itu akan direpresi dengan cara. Ya walaupun Mas Manan boleh agak maju dikit. Nah, biar lebih jelas suaranya. Nah, jadi apa iya praktek penggunaan kebebasan berekspresi itu akan direpresi dengan hukum. Ya. Walaupun sebenarnya kita juga tahu bahwa dari kalangan pemerintah kan kita tidak bisa melihat secara langsung bahwa ketika orang dilaporkan, ketika menyampaikan pendapat itu langsung bisa dianggap sebagai ada tindakan represi, karena itu bisa saja dilakukan oleh masyarakat sipil. Dan itu walaupun dilindungi undang-undang gitu kan ya. Ya, karena itu dilindungi undang, walaupun bukan tidak mungkin itu sebagai proksi negara. Makanya yang saya senang kalau misalnya teman-teman seperti Mas Budiman atau Menteri HAM mengatakan harusnya itu tidak perlu melegakan lah ya. Dan itu datang dari orang yang ada di pemerintahan. Tinggal kan bagaimana eksekusinya. Apakah polisi akan memproses itu atau tidak? Tindakan polisi itu kan representasi pemerintah. Apa yang dilakukan polisi itu akan menunjukkan bahwa pemerintah mau menghargai kebebasan atau tidak. Kalau dia memproses dengan basis yang sangat tidak kuat, misalnya kebebasan ekspresi dijerat dengan ITE atau KUHP, saya kira berarti pemerintah sudah mengambil sikap ya. Dan menurut saya itu bagi saya di Dewan Pers itu akan merisaukan karena orang
karena kebebasan berekspresi itu kan sebenarnya seperti kalau dengan pers itu sangat dekat hubungan. Yes. Kebebasan pers itu seperti ranting dari pohon kebebasan berekspresi. Karena tidak mungkin ada kebebasan pers kalau tidak ada kebebasan berekspresi. Dan para tokoh yang berpendapat ini seringkali sebagian besar diantaranya menjadi narasumbernya pers dalam mengerjakan kerja-kerja jurnalistik. Begitu kebebasan berekspresi menghadapi masalah, sudah pasti kebebasan pers akan menghadapi masalah yang sama. Oke. Saya ke Bung Kurnia dari Bakom nih sebagai orang yang ada di badan yang mengelola komunikasi pemerintah. Kita jadi penasaran sebenarnya di Bakom tuh ada nggak sih KPI bahwa semua tuh monitor suara tuh harus seragam. Ini dalam konteks partisipasi publik dan kebebasan berpendapat ya. Pokoknya soal beda sedikit coba ditandain. Oh, media ini cenderung ke sini. Atau seperti apa? Yang ideal yang pasti yang tadi saya sebut belakangan tadi bahwa memang harus ada partisipasi publik, ada komunikasi yang sehat, yang jernih, tidak saling menjatuhkan tapi kemudian saling mendukung. Seperti apa Bung Kurnia? Ya, Mas Yogi, sebelum menjawab pertanyaan tadi, supaya diskusi kita pada bagian pertama ini mempunyai basis data yang jelas, izinkan Mas Yogi saya membaca data survei yang baru-baru ini disampaikan oleh Lembaga Survei Indonesia yang sangat terkait dengan isu yang kita bincangkan. LSI mengeluarkan pada bulan Maret, Mas Yogi, setidaknya 73,9% responden menyatakan Indonesia adalah negara yang demokratis. Indonesia negara yang demokratis. Tingkat kepuasan terhadap demokrasi di Indonesia sebanyak 69,8%. Kemudian ada 84% menyatakan kepuasan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul. Kemudian ada juga kebebasan berpendapat 75%, kebebasan pers dan media sosial 75%. Yang menyampaikan data ini bukan Badan Komunikasi, tapi LSI yang selama ini punya rekam jejak panjang, metodologinya sangat mungkin diperdebatkan. Itu yang pertama, Mas Yogi. Kemudian yang kedua, tentu kita sebagai pemerintah harus tunduk dan patuh terhadap konstitusi. Pasal 28E Undang-Undang Dasar sudah menegaskan kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, dan lain-lain. Kalau pemerintah tidak comply dengan itu, tentu pemerintah yang melanggar hukum. Maka dari itu, Mas Yogi, kemarin ketika mendengar pelaporan terhadap Mas Ubed, pelaporan terhadap Mas Ferry Amsari, dianggap sebagai hal yang biasa. Bisa jadi POV-nya pemerintah berbeda dengan POV-nya Mas Ubed dan Mas Ferry. Sehingga itu masih tergolong sebagai kritik. Tadi menyebut Mas Manan, tentu memang terkesan normatif, Mas Yogi. Kalau saya katakan cabang kekuasaannya berbeda antara pemerintah dan penegak hukum. Tapi memang kalau kita lihat letterlek hukumnya, tidak boleh pemerintah campur tangan di dalam itu. Bahwa pada akhirnya statement atau pernyataan Mas Pigai atau Menteri Pigai dapat meringankan atau membatalkan seluruh proses hukum, semoga seperti itu yang kita harapkan. Atau yang seperti disampaikan Bang Munan tadi, polisi nggak perlu memproses lah. Gitu. Benar, dengan mendasarkan misalnya pertimbangan satu dan lain hal, salah satunya adalah Menteri HAM. Kemudian Mas Yogi, kalau menjawab pertanyaan Mas Yogi tadi, tentu tidak ada menandai media-media. Akan tetapi di Badan Komunikasi berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan data yang benar. Jadi tidak terjadi DFK di tengah masyarakat, tidak terjadi distorsi informasi. Misalnya Mas Yogi, saya ingin ambil contoh. Ketika disebutkan, dan itu ada dalam monitoringnya Bakom ya? Ada dalam monitoring Bakom, Mas Yogi. Misalnya dikatakan rezim ini atau presiden adalah presiden yang anti terhadap kritik. Lalu apa yang kami sampaikan? Loh, sudah beberapa kali Mas Yogi, saya rasa ini pertama kali presiden mengundang tokoh-tokoh kritis, terbuka, bisa ditonton masyarakat, modal kuota berjam-jam. Tidak ada sensor, semua ditanya. Karena Bung Kurnia sudah bicara soal rezim anti kritik, kita akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Tetaplah di Satu Meja The Forum. Ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu, ada mekanismenya. Dengan baik, dengan damai, bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah.
bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran, ada salurannya. DPR, MK, MPR. Masih di Satu Meja Forum, Bung Budiman, tadi kita dengar pernyataan dari Presiden bahwa ya boleh dikritik, bicara impeachment asal prosedural bagian dari diskusi publik. Sebagai, saya sebut sekali lagi, sebagai orang yang akhir-akhir ini dekat dengan Presiden Prabowo. Anak buah lah. Oh iya. Anda melihat sebenarnya Pak Prabowo itu sosok yang anti kritik, yang memang karena bagaimana kan publik mempersepsi ya, karena ada beberapa, ada penyiraman, ada dan sebagainya, kemudian cerita masa lalu, atau seperti apa sih persisnya itu? Tentang penyiraman saya kira ya jawaban yang paling legitimate yang disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri di Hambalang saat berdiskusi menjawab pertanyaan Najwa ya. Saya kira itu udah jelas. Sudah clear. Ya, udah clear ya. Nah, kaitannya dengan sosok Pak Prabowo sendiri yang sosok Pak Prabowo dengan anti kritik, padahal tadi statementnya kan mengatakan biasa saja. Anda mungkin punya pandangan lain. Dari 8 presiden di Indonesia, Pak Prabowo saya kira satu dari beberapa presiden yang punya tradisi dan literasi dialektika, diskusi pemikiran ya. Ini berangkat dari pengalaman Anda. Pengalaman saya, saya kira beliau adalah satu dari beberapa presiden yang tradisinya adalah tradisi intelektual, wawasan global, ya, kemudian tapi ngerti geostrategis dan punya kepedulian terhadap masalah-masalah kerakyatan. Dan sangat terbuka untuk menerima masukan. Saya nggak mau beriklan terlalu banyak ya, ya, tapi Anda bisa lihat bahwa bagaimana tempat Anda sebagai orang paling dekat, rekaman yang bisa diselesaikan banyak orang, bagaimana menjawab pertanyaan dari soal ekonomi, geopolitik, sejarah, sampai kemudian soal Andri Yunus segala macam. Saya pikir very knowledgeable person. Saya secara pribadi saya ingin mengatakan, ingin mengatakan bahwa sebagai seorang aktivis, sebagai seorang suka diskusi, suka berdebat, saya kok merasa bukan sekedar secara politik saya cocok dengan program-program pro kerakyatannya, tapi juga cocok dengan cara dia, Pak Prabowo, mengelola komunikasi di antar menterinya. Contoh, setiap rapat kabinet selalu saya bagi dua. Pak Prabowo sebagai guru besar, seperti ngasih studium general, lecture. Kedua, Pak Prabowo sebagai commander. Tapi sebelum sebagai commander ada jela. Sebagai guru, pertama sebagai seorang guru besar yang ngasih lecture tentang kondisi ekonomi, geopolitik, sosial masyarakat. Setelah itu dia sebagai fasilitator diskusi. Menterinya disuruh berdebat, suruh diskusi. Dia, Pak Prabowo memfasilitasi sebagai moderator. Tahap ketiga, selalu kalau misalnya rapatnya 3 jam. Jam terakhir adalah sebagai komander. Enggak sampai 1 jam. Oke, putusannya hasil diskusi ini. Jadi, saya nggak bisa membandingkan apakah Pak Jokowi seperti itu. Sekarang saya belum pernah menjadi kabinetnya, ya. Saya nggak pernah bisa membandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Tetapi menurut saya 3 unsur sebagai seorang intelektual, sebagai seorang moderator, dan di ujungnya sebagai seorang jadi Anda mau bilang bahwa saya pikir kalau Pak Prabowo dan pemerintahnya ini bukan tidak saya tepat kalau disebut diskusi dengan sebagai beliau anti itu, kritik saya diskusi dengan beliau kadang-kadang mengutus sesuatu yang saya pikir orang Indonesia nggak ngerti, tapi beliau ngerti. Saya pikir jarang intelektual Indonesia tahu ini, tapi Pak Prabowo ngerti nggak? Terus beliau nggak mengerti. Kita bicara tentang sejarah luar negeri, tentang perang saudara Spanyol, tentang perang dunia kedua, tentang New Deal, tentang Chile, tentang macam-macam. Oh ngerti Bapak ini. Sayang punya presiden kayak gini, ya sayang. Indonesia 280 juta. Sayang, kita lagi punya presiden kayak gini, ujuk-ujuk belum paruh pertama masa pertama kepresidenannya sudah dicap anti kritik. Saya kira sayang ya, saya secara pribadi saya ingin memberikan kesempatan kepada Bung Ubed yang dari tadi, saya kok tetap dilaporin katanya. Oh ya. Gimana? Saya justru melihat realitas yang berbeda itu. Saya juga tidak pernah melihat satu perdebatan intelektual antara Prabowo dengan para menterinya di sidang kabinet. Saya tidak melihat itu. Yang dilihat adalah bicara panjang Prabowo, lalu tanya jawab singkat dan tidak ada perdebatan mendalam soal itu. Kemudian artinya secara empirik yang saya lihat pernyataan Bung Budiman itu menjadi
tidak berlaku begitu ya. Kemudian yang kedua saya koreksi juga ketika mengatakan bahwa di negara demokrasi yang sebelumnya tadi bahwa boleh represi atau represi ada dalam negara demokrasi. Menurut saya dalam banyak studi ilmu pengetahuan politik, ciri negara demokrasi itu tidak ada membenarkan represi itu. Jadi kita masuk dalam konteks idealitas teoritiknya. Tidak ada. Artinya bahwa tindakan represi itu tidak dapat dibenarkan dalam konteks demokrasi. Bahkan represi itu ya tidak kompatibel dengan demokrasi begitu. Yang mungkin bisa dilihat justru pada fungsi negara yang punya fungsi koersif dalam titik tertentu begitu. Jadi tapi demokrasi tidak membenarkan sikap represi itu. Anda tadi menyebut kata represi, Anda melihat secara gamblang ada represi. Karena represi itu masih terlihat sampai hari ini. Selain pada pelaporan-pelaporan para cendekiawan juga terhadap Andri Yunus tadi. Nah, tadi saya juga sempat dengar Bung Kurniawan bilang bahwa 73% masyarakat kita menyebut negara ini demokrasi. Itu data kuantitatif ya. Artinya ya survei ya mayoritas memilih rezim sekarang ya itu rasional begitu. Tetapi data kuantitatif yang mengatakan 73% masyarakat menyebut demokratis itu menjadi batal juga. Kalau kita menggunakan analisis kualitatif bahwa ada penyiraman air keras terhadap Andri Yunus, ada pelaporan-pelaporan terhadap para aktivis, ada represi di bulan Agustus yang menangkap hampir 1.000 orang begitu. Itu adalah data-data kualitatif yang membatalkan kesimpulan kuantitatif. Karena itu menurut saya persepsi negara tentang demokrasi itu mesti membuat mixed method itu antara data kuantitatif dengan kualitatif sehingga kita bisa melihat, karena begini, data kuantitatif yang mengatakan 73% itu semua bisa batal hanya gara-gara ada penyiraman air keras begitu. Jadi menurut saya itu saya perlu koreksi. Cara kita melihat demokrasi tidak seperti itu. Ini cara membaca data tadi yang saya survei. Tapi gini, sebelum nanti kita lanjutkan, kita dengarkan dulu ada satu statement dari Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa kita harus siap dikritik, kita siap dikontrol, diawasi. Kita dengarkan dulu. Kita harus mau diawasi, kita harus mau dikoreksi, kita harus mau dikritik, saudara-saudara. Tapi kritiknya yang benar, jangan kritik berdasarkan dendam. Tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Oke, saya ke Bung Kurnia, karena tadi disampaikan oleh Bung Ubed bahwa ya jangan salah membaca antara data kuantitatif dengan ada kualitatif, peristiwa-peristiwa yang sangat gamblang di depan publik, ada kekerasan kepada aktivis, kemudian ada yang dilaporannya gara-gara berpendapat berbeda dengan, sementara satu sisi Presiden juga di tempat umum juga mengatakan bahwa kita harus siap dikritik. Anda mau menyampaikan apa sebetulnya? Iya, Mas Yogi, sesuai dengan tema diskusi kita ini kan menjawab krisis dengan kritis dan logis. Jadi kritis dan logis itu harus ada benang merahnya, Mas Yogi. Misalnya, tadi disampaikan penyiram air keras, pelaporan langsung melompat ke Presiden Prabowo yang anti kritik dan tidak tergambar data kuantitatif tadi. Dan layak dijatuhkan. Padahal di dalam forum Presiden Prabowo menjawab itu, pertanyaan Mbak Najwa dijawab oleh Presiden, apakah ucapan atau untayan kalimat Presiden dalam forum itu menyelesaikan masalah? Tidak, Mas Yogi. Maka dari itu setelah ucapan Presiden ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Dalam hitungan hari pelakunya tertangkap, sekalipun masih ada catatan terhadap proses itu, tapi paling tidak diungkap siapa orang yang keji dan biadab. 4 orang itu yang menyiram wajah warga negara namanya Andri Yunus. Itu yang pertama, Mas Yogi. Supaya jelas, Mas Yogi, tadi saya mau lanjutkan soal bagaimana Presiden terbuka terhadap diskusi. Mas Yogi tentu ingat saat bulan Ramadan,
seluruh masyarakat mendiskusikan tentang situasi geopolitik. Ya. Presiden menangkap itu, maka Presiden sempat, Mas Yogi, mengundang mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, duta besar, mantan Menteri Luar Negeri untuk berdiskusi tentang geopolitik. Dan juga tadi sudah 2 kali Presiden Prabowo menjawab mengundang tokoh-tokoh dan jurnalis. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa ketika ingin mengambil sebuah keputusan atau keputusan sudah diambil, Presiden ingin mendengar pandangan dari berbagai pihak. Sehingga kalau orang mengatakan Presiden hanya mendengar yang baik-baik saja, tentu patah dengan adanya forum-forum tersebut. Mas Yogi, tadi saya sudah sampaikan data, ucapan Presiden sudah diputar oleh Kompas TV, dan perbuatan untuk mengadakan diskusi itu juga sudah nyata dan faktual. Saya ingin tambahkan satu, Mas Yogi. Ya. Di dalam peraturan perundang-undangan kita hari ini, di dalam KUHP, untuk pertama kali, Mas Yogi, kata demokratis itu dicantumkan. Di dalam bagian penjelasan KUHP, singkat saja Mas Yogi, disebutkan di sini, dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan Presiden dan Wakil Presiden. Pada dasarnya, kritik dalam ketentuan ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap kepentingan masyarakat. Jadi ucapan, perbuatan, tindakan, hukum sudah memberikan pagar yang jelas dan pemerintah berusaha untuk comply dengan seluruh itu, Mas Yogi. Maka dari itu mungkin tercermin dalam survei LSI tadi. Oke. Demikian, Mas. Saya ya singkat sebentar. Singkat aja, singkat. Silakan. Singkat aja. Jadi saya kira itu ada 2 poinnya. Jadi ketika Presiden mengatakan boleh dikritik, itu narasi itu tidak sampai mampu diterjemahkan sampai ke lapis bawah kekuasaan. Itu problem. Tapi artinya memungkinkan bisa terjadi mungkin tidak mampu menerjemahkan, atau bisa jadi pembangkangan dari lapisan struktur sampai ke bawah. Kemudian yang kedua, proses Presiden memanggil para tokoh itu setelah Presiden membuat keputusan masuk ke BOP tanpa lewat DPR, ya, yang kemudian para analis hukum tata negara menyebut melanggar pasal 13, baru setelah itu mengumpulkan para tokoh, lalu bukan diskusi, tapi Presiden menjelaskan keputusannya sehingga kemudian membuat forum itu tidak terjadi dialog yang setara. Mas gitu. Ubed, tiap menit kalau Mas Ubed buka media sosial, ada kritik banyak sekali kepada kebijakan Presiden. Mas Ubed, apakah pernah melihat ada wajah pejabat negara selevel menteri diganti wajahnya dengan binatang? Ada tergambar, adakah itu sudah offside, Mas? Saya mau Tapi mengatakan tidak ini, ada pelaporan dari pemerintah. Mas Ramdan, jadi kan Anda tadi mengatakan bahwa Presiden sudah sangat terbuka mengundang tokoh masyarakat. Tapi yang saya cermati, ketika Presiden mengundang para tokoh agama itu terjadi setelah Presiden memutuskan masuk BOP. Tapi apakah Mas Ubed, apakah itu kemudian menjadi alasan apa yang Anda keluhkan? Apakah itu semua menjadi alasan untuk sebuah impeachment? Untuk mengatakan bahwa itu adalah rezim otoriter. Saya ingin mengatakan begini, Mas Yogi. Saya pikir saya tadi agak geleng-geleng kepala karena ada yang nggak tertib dalam cara kita mengolah informasi dan mengambil kesimpulan. Apa misalnya? Contoh, dikatakan bahwa di demokrasi nggak ada represi. Represi adalah sebuah tindakan dari penegakan hukum, bisa saja. Saya nggak mengatakan di Indonesia ya, bisa saja dimungkinkan ada penegakan hukum. Satu, tidak ada namanya demokrasi itu. Tidak bisa membedakan antara idealitas teori demokrasi dengan praktek empirik. Gini, jadi Mas Ubed, itu berbeda. Mas Ubed, jadi saya mau bilang gini, Mas Ubed. Ya, saya nggak tahu karena mungkin Anda seorang pengajar ya, hidup dalam idealitas teori. Tapi saya mau saya ingin mengatakan bahwa tidak ada namanya kondisi negara ideal, platonik itu ya. Pasti ada apart-apart koersinya untuk melakukan penegakan hukum, pasti akan ada benturan-benturan masalah. Itu pasti ada, sejauh tidak melanggar HAM ya, sejauh tidak melanggar HAM. Kedua, dikatakan bahwa pernyataan saya Pak Prabowo itu tidak suka didebat dan batal pernyataan saya tadi. Saya bisa bersaksi karena pelakunya saya sendiri dalam sebuah rapat kabinet. Ketika Pak Prabowo punya skema tertentu penanganan kemiskinan tentang pertanian, tentang apakah petani miskin perlu dikasih lahan 2 hektar atau perlu konsolidasi. Ketika beliau sudah memutuskan, saya mengatakan, Pak Presiden,
rasa-rasanya akan lebih baik kalau skenario seperti ini. Oke. Dan Kita tahan dulu. Itu kemudian beliau cabut. Artinya saya mengatakan bahwa ketika Anda mengatakan bahwa tidak terjadi pembatalan keputusan presiden karena pendapat menterinya, tidak terjadi karena itu pernah terjadi. At least dalam kasus saya ada beberapa kasus yang lain juga. Nah, kedua, Bung Budiman, Mas Ubed, kita tahan dulu karena kita harus jeda. Kita akan lanjut setelah yang satu ini. Tetaplah di Satu Meja The Forum. Masih di Satu Meja The Forum. Tadi sudah saling bersautan dan sorry nih terlalu teoritis ya jadi debatnya ya. Gak apa-apa. Saya mau ke Bung Manan dulu nih. Kan teman saya satu-satunya di sini sebagai Dewan Pers kan teman saya ya. Sebagai media. Oh iya dong. Bung Manan, kan tadi Anda mengatakan sudah meresahkan gitu ya, gejala-gejala itu. Gak apa-apa. Dewan Pers kan memang. Kita menitipkan kemerdekaan pers itu ada di Dewan Pers. Artinya dan itu sarana untuk menyalurkan informasi, dialektika, partisipasi publik dari semua tokoh itu kan ada di media. Terus kemudian kalau kita masa lalu kan kita lihat bahwa media ini digunakan oleh tokoh-tokoh seperti Tan Malaka, Cokro Aminoto dan sebagainya untuk alat perjuangan. Kalau makin kesini ada tanda-tanda disampaikan oleh Mas Ubed, Dewan Pers membaca seperti apa dan harus bagaimana sebetulnya pemerintah menyikapi situasi ini supaya kemerdekaan pers sebagai tugas pokok di Dewan Pers itu terjaga. Ya, saya ingin menggunakan kesempatan menyampaikan pandangan soal apakah Presiden Prabowo ini anti kritik atau tidak. Menurut saya itu menarik. Kan ada dua kemungkinannya. Pertama adalah kalau dari pernyataan yang disampaikan kan sebenarnya Presiden mengindikasikan terbuka terhadap kritik. Tapi yang jangan lupa dilihat adalah sinyal yang diberikan oleh Presiden itu seringkali tidak sinkron. Seperti tertibkan gitu, pengamat ditertibkan gitu. Kalau kita mengaku terbuka dengan kritik, kita kan biasanya mengatakannya, oke, saya terima kritik, bukan dengan nada tinggi dan membuat orang sama seperti dengan mengatakan oke, saya ikhlas, tapi menyodorkan pistol di depan meja. Itu yang pertama. Menurut saya itu sinyal yang apa ini mungkin gaya komunikasi Pak Prabowo kan belakang. Saya pikir gini, Pak Prabowo kan memang bukan tipe Pak Prabowo beda dengan Pak Jokowi pastinya. Pak Prabowo orang Banyumas, Jokowi orang Solo beda. Tapi yang kedua, menurut saya juga bisa juga karena faktor bagaimana direction itu diterjemahkan. Jadi misalnya, apakah pernyataan itu dibaca dengan baik atau jangan-jangan dibaca sebaliknya? Kan saya kira ada kasus di mana kadang-kadang birokrasi di bawahnya itu overprotective terhadap presiden sehingga membuat orang melihat bahwa itu tindakan presiden. Ambil contoh misalnya kayak ketika tahun lalu wartawan menanyakan soal MBG. Dan presiden menjawab pertanyaan itu, tapi yang dilakukan oleh orang biro istana kepresidenan adalah mencabut akses wartawan itu, yang walaupun akhirnya dipulihkan. Kita nggak tahu apakah itu perintah dari presiden atau jangan-jangan keingin dari aparat di bawahnya untuk melindungi presiden, yang itu membuat orang jadi curiga. Ini presiden yang tidak mau dikritik. Kita tanya aparat di bawahnya, anggota kabinetnya, apa benar anggota kabinetnya itu overprotective? Tanya gimana? Benar nggak yang disampaikan bahwa salah menerjemahkan? Nggak semua orang tahu bagaimana gaya komunikasi seorang Presiden Prabowo gitu ya. Tentu saja saya nggak bisa mewakili seluruh kabinet. Oh ya, paling tidak. Pastinya kabinet latar belakangnya kan juga latar belakang pendidikan, latar belakang keilmuannya, pengalaman organisasinya berbeda, ada yang militer, ada yang sipil. Kalau boleh saya katakan, alhamdulillahnya justru kabinet-kabinet yang mantan aktivis itu coba menerjemahkan pikiran-pikiran Pak Prabowo, dan kita coba terjemahkan itu dalam aspek bahwa pikiran-pikiran Pak Prabowo sebagai seorang, kami katakan Pak Prabowo bukan seorang liberalis, pastinya. Beliau adalah seorang demokrat progresif dalam pengertian kami. Demokrat progresif adalah ukurannya mencoba membawa kritik itu dalam pengertian masyarakat yang berdialog, berdiskusi, berdebat ya. Oke. Kedua, apakah Pak Prabowo, kalau dari Mas Anam bilang soal gaya bicara, intonasi, saya pikir kita nggak akan bisa masuk wilayah pribadi ya, karena itu udah gaya berbicara, mungkin karena beliau lama juga di tentara atau komando. Tapi kita jangan
masuk pada wilayah sifatnya trivial seperti itu, nanti banyak banget yang bisa diproblemkan. Cuma saya kalau terlalu banyak diproblemkan, kesimpulannya jadi bagaimana harus menjatuhkan di tengah jalan, itu jumping logika yang tidak sesuai dengan kritis dan logis ini. Kritis iya, tapi tidak logis jadinya kan. Mas Ubed, krisis dihadapi dengan kritis dan logis gitu kan. Tadi sudah dijelaskan bahwa dua itu. Anda sorry agak ini. Menjatuhkan ya. Kemudian minta berhenti, impeachment, itu sebetulnya narasi yang dijamin oleh konstitusi. Kalau pasal 7A 7B itu Undang-Undang 45 itu bicara soal mekanisme impeachment. Tapi pasal 8 itu bicara soal berhenti atau diberhentikan. Jadi ketika warga negara menyampaikan aspirasi impeachment, aspirasi berhenti, itu sebetulnya adalah narasi yang sangat konstitusional. Apa otoritasnya misalnya Bung Budiman kemudian melarang orang bicara soal berhenti, diberhentikan, impeachment atau tidak impeachment. Sementara konstitusi membolehkan itu. Persoalan bahwa argumen impeachment atau berhenti itu perlu diperdebatkan, ayo kita perdebatkan. Misalnya dari sisi ketika menandatangani BOP itu pelanggaran kepada pasal 13 misalnya. Apakah tidak cukup argumen pelanggaran terhadap konstitusi itu adalah bentuk dari ruang yang memungkinkan proses impeachment dilakukan misalnya. Tapi kan proses impeachment kan lama. Sebenarnya DPR ini juga disfungsi nih. DPR tidak memanggil presiden. Tidak menjalankan fungsinya. Tidak menjalankan fungsinya. DPR tidak memanggil presiden untuk soal itu. Jadi saya juga kritik DPR ini. Presiden tanpa izin DPR, misalnya tanpa komunikasi dengan DPR, kemudian langsung tanda tangan. Jadi dari sisi itu kan itu perdebatan konstitusi yang rasional saya kira. Kalau kemudian ada seorang Saiful Mujani atau yang lain mengatakan ini bisa di impeachment atau cara yang konstitusional yang lain yang itu dia beda dengan Anda, beda dengan Ferry, beda case, totally beda. Itu different animal. Saya mengomentari different case nih. Mengomentari posisinya Saiful Mujani ya. Harusnya dia yang menjelaskan. Saya tidak menjadi ini, tidak menjadi juru bicaranya. Jadi Mas, saya boleh masuk sedikit nggak ya? Ya, silakan. Saya coba supaya clear ya Mas Ubed, saya bacakan pernyataan Pak Saiful Mujani. Kebetulan saya catat. Kesimpulan saya bukan pada prosedur formal impeachment, akan tetapi konsolidasi untuk menjatuhkan Prabowo. Hanya itu, kalau nasihati Prabowo nggak bisa, bisanya hanya dijatuhkan. Mas Ubed, saya mau koreksi, kalau dalam kerangka hukum Mas Ubed, hanya ada dua cara menjatuhkan Prabowo Subianto. Satu secara politik melalui impeachment, itu sudah diucapkan secara verbal oleh Presiden Prabowo. Silakan impeachment. Poin kedua Mas Ubed, melalui ketatanegaraan kepemiluan. Maka kalau menjatuhkan Prabowo, jangan pilih Prabowo di 2029. Kalau Mas Ubed baca pernyataan Pak Saiful Mujani itu, bagaimana mendudukkannya Mas Ubed? Saya menonton lebih dari 2 kali. Makanya perlu nonton juga, ada kalimat di ujungnya. Mas Ubed, semua yang bicara itu punya argumentasi. Kritik yang disampaikan, ada yang bicara soal ekonomi, hukum, tapi ini tidak utuh melihatnya. Tapi tidak melompat kesimpulan. Nanti jawaban Mas Ubed atas pernyataan dari Kurnia itu akan kita jawab setelah yang satu ini tetaplah di Satu Meja The Forum. Masih di Satu Meja The Forum, Bung Manan, Anda ingin menyampaikan apa nih sebagai kawan saya satu setia di sini? Kawan dalam arti Dewan Pers. Profesi. Iya. Ya saya kira apa yang menimpa Mas Ubed, Mas Saiful dan lain-lain itu juga jadi alarm buat kami di Dewan Pers, karena ya kalau kawan-kawan ini kan menjadi biasanya narasumber yang banyak dipakai oleh wartawan. Ketika narasumber digugat itu kan yang terjadi kan chilling effect, yang menimbulkan efek ketakutan. Begitu narasumber takut, gimana? Itu kan memutus sumber informasi bagi media dan wartawan. Dan menurut saya ini juga yang sebagai mungkin jadi catatan juga adalah begini. Kita berharap pemerintah kan punya perspektif yang benar tentang pers, yang melihat pers itu, pers harusnya punya fungsi, menjalankan fungsi yang kritis lah, karena itu dimandatkan oleh undang-undang. Dan karena itu kalau misalnya itu harus ditunjukkan dengan cara misalnya menghargai kritik dari pers itu, kecuali dia berita bohongnya, dengan cara yang
Ya kalau bermasalah silakan diproses secara etik dan jangan menggunakan jalur politik. Dan tidak buru-buru kriminalisasi, tapi mediasi di Dewan Pers kalau ada. Iya, dan karena saya menangkap kesan, semoga ini salah, bahwa pemerintah ini kurang happy dengan pers yang kritis itu. Dan itu seperti pemerintah ingin melihat pers itu seperti cheerleader saja. Nggak boleh ke substansi. Nah, mumpung ada perwakilan dari Bakom ya, emang benar. Ini yang saya kira, pemerintah ini nggak happy kalau ada persnya itu menjalankan fungsinya sebagai social control gitu. Iya, Mas Yogi, ada 2 poin saya. Yang pertama, kalau terkait dengan kritik dari pers, kritik dari masyarakat, itu kan sebenarnya adalah hal yang biasa. Saya ambil satu contoh konkret dengan data, Mas Yogi. Salah satu program Presiden Prabowo yang sering kali dilancarkan kritik dari masyarakat, baik melalui foto, video, namanya Makan Bergizi Gratis, Mas Yogi. Apa contoh relevansi masukan masyarakat dengan tindakan negara? Mas Yogi, per tanggal 20 Maret 2026 ada 1.251 SPPG dijatuhkan sanksi. Tentu itu kan atas masukan dari masyarakat. Jadi justru pemerintah mengucapkan terima kasih kepada warga negara yang berpartisipasi aktif melototin program pemerintah. Itu poin pertama, Mas Yogi. Poin kedua yang tadi sempat tersendat sedikit diskusi kita soal pernyataan Pak Saiful Mujani tadi, Mas Yogi. Sebenarnya posisi pemerintah bukan pada konteks menilai apakah itu makar atau tidak makar, itu urusan yang lain. Tapi satu konteks, Mas Yogi, rekam jejak Pak Saiful Mujani itu cukup panjang. Ada gelar akademik yang disanding oleh beliau. Maka dari itu kita di pemerintah, masyarakat menanti apa maksudnya. Karena secara akademik hukum nggak masuk logikanya. Kritis tapi tidak logis. Jadi itu yang diharapkan, ini juga sekaligus pembelajaran. Jangan sampai, Mas Yogi, orang mendengar pernyataan Pak Saiful Mujani itu memantik untuk melakukan kekerasan, memprovokasi. Itu yang pemerintah ingin mitigasi. Maka dari itu kabarnya dalam waktu dekat Pak Saiful Mujani akan menjelaskan maksud dari pernyataan beliau. Itu. Mas Ubed, gimana? Singkat saja. Saya kira cara kita melihat narasi Pak Saiful Mujani itu, kita mesti melihat kognisi sosial dia. Jadi sebetulnya saya saksi mata di lokasi itu, bahwa sebelum Prof. Saiful Mujani bicara, itu Ferry Amsari yang bicara tentang impeachment. Nah, kemudian Saiful Mujani itu merespon narasi itu. Dalam teori politik, secara analisis di Indonesia, impeachment itu nggak mungkin sekarang. Kenapa? Karena di parlemen 80% anggota parlemen adalah pendukung pemerintah. Bagaimana mungkin proses impeachment terjadi sementara 80% pendukung pemerintah? Maka secara teori gerakan sosial movement itu teori tidak mungkin. Itu nggak mungkin. Nah, yang paling mungkin adalah gerakan ekstra parlementer. Nah, narasi Saiful Mujani itu menggunakan istilah, sebenarnya ujungnya ada pertanyaan dia. Apakah kita memungkinkan? Itu pertanyaan itu penting tuh. Apakah kita memungkinkan melakukan konsolidasi untuk menjatuhkan Prabowo? Itu pertanyaan di ujung. Jadi kalau di kalimat tengah memang sedikit sensitif tuh. Ketika di ujung begitu beliau membuat pertanyaan, saya kira ini aman gitu. Analisnya begitu supaya kita melihatnya secara lebih. Kita masih menunggu nanti Pak Saiful Mujani akan memberikan penjelasan Bung. Pertama, 20 tahun lalu di sebuah warung makan di Cisarua, singkat aja Bung, Pak Saiful Mujani memberi nasihat pada saya, Mas Budiman, jangan minta keadilan dan jangan minta kesejahteraan dari demokrasi. Demokrasi adalah soal prosedur, keteraturan, pergantian kekuasaan secara damai dan konstitusional. Jadi jangan berbicara soal keadilan. Kalau kekuasaan nggak adil ya nggak ada masalah juga, tapi harus ada prosedurnya. Beliau bicara itu, ya. Sebagai seorang surveyor, pasti beliau adalah agamanya kuantitatif. Prosedur dan kuantitatif itu adalah agamanya. Jadi saya pikir ketimbang Mas Ubed yang menjelaskan, saya berharap beliau Pak Saiful Mujani menjelaskan kepada kita. Dan forum ini Anda gunakan tidak harus pada saya, ajakan. Oleh Anda pilih pejabat yang mana. Ini penting daripada sekedar Pak Saiful Mujani pidato panjang lebar dan memberikan kita kesempatan menanggapi dan pidato jadi lomba pidato. Lebih baik diskusi di depan TV menjelaskan apa yang dikatakan Mas Ubed tadi. Itu. Ya. Terima kasih, kita akhiri Bung. Terima kasih Bung Kurnia, terima kasih Bung Budiman, terima kasih Mas Ubed, terima kasih Bung Manan.
Partisipasi publik dan kebebasan berpendapat adalah dua pilar penting. Tanpa keduanya, pembangunan sebuah bangsa beresiko mekanis, searah, dan miskin nilai. Kritik konstruktif dan tulus demi perbaikan akan menolong pemerintah dalam mengawasi kebocoran anggaran, program kerja tepat sasaran, dan dampak langsung bagi masyarakat. Membangun bangsa bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun integritas ruang publik. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Terima kasih dan sampai jumpa.